Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imanus Sidqiyah dari kelas Biologi B, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah. Untuk yang belum tahu apa itu ekspansi, ekspansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspansi adalah perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki entah sebagian maupun seluruhnya dari wilayah negara lain. Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Sebenarnya alasan runtuhnya dinasti Umayyah itu banyak faktor. Namun salah satunya karena beberapa kelompok pada masa dinasti Umayyah ini merasa tidak puas dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Dan beberapa kelompok tersebut mendukung adanya pemberontakan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas. Abu al-Abbas ini juga merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Alasan berdirinya dinasti Abbasiyah karena beberapa kelompok merasa tidak puas dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, dinasti Abbasiyah ini adalah melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 1750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah ini berdiri kira-kira sekitar 5 abad ya. Selama berdiri, dinasti Abbasiyah pernah dipimpin sebanyak 37 khalifah. Kekuasaan dinasti Umayyah yang diambil alih oleh dinasti Abbasiyah. Saat berdiri, dinasti Abbasiyah pada dasarnya adalah menggantikan kekuasaan dinasti Umayyah. Sehingga wilayah yang pernah diduduki oleh dinasti Umayyah menjadi milik dinasti Abbasiyah. Jadi seperti yang dilihat di slide, wilayah-wilayah tersebut sebelumnya adalah milik dinasti Umayyah. Namun karena pergantian dinasti, wilayah-wilayah tersebut berubah menjadi wilayah dinasti Abbasiyah. Wilayah-wilayah tersebut antara lain 1. Yaman Utara, 2. Yaman Selatan, 3. Oman, 4. Hijaz, 5. Iran, yakni Persia, 6. Irak, 7. Yordania, 8. Kuwait, 9. Libanon, 10. Mesir, 11. Palestina, 12. Aljazair, 13. Spanyol, 14. Tunisia, 15. Maroko, 16. Pakistan, dan yang terakhir 17. Afghanistan. Pengembalian wilayah oleh Khalifah Al-Mansur. Perlu diketahui bahwa Khalifah Al-Mansur ini adalah khalifah kedua dari Daulah Abbasiyah. Khalifah ini juga berjasa untuk memindahkan ibu kota ke Baghdad.
Khalifah Al-Mansur ketika menjabat sebagai pemimpin dinasti Abbasiyah melakukan usaha untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang membebaskan diri. Khalifah Al-Mansur juga melakukan penetapan keamanan di daerah perbatasan. Jadi banyak sekali peran yang dilakukan Khalifah Al-Mansur dalam melakukan ekspansi yang terjadi pada dinasti Abbasiyah. Atas jasa yang telah dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur ini, beberapa daerah seperti benteng-benteng yang ada di Asia, kota Malatya, wilayah Kappadosia, dan Sisilia ini berhasil ditaklukkan kembali oleh dinasti Abbasiyah. Dan hal itu terjadi pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Khalifah Al-Mansur juga melakukan beberapa hal untuk memperluas wilayah dari Daulah Abbasiyah. Hal-hal yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur meliputi 1. Melakukan perdamaian dengan Kaisar Konstantin V. Yang kedua, Bizantium membayar upeti tahunan ketika gencatan senjata pada tahun 758 sampai 765 Masehi. Dan yang ketiga, Khalifah Al-Mansur juga melakukan kerjasama dengan Raja Pepin dari Prancis. Ekspansi wilayah pada masa Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi adalah khalifah ketiga dari dinasti Abbasiyah. Setelah Khalifah Al-Mansur wafat, dinasti Abbasiyah berganti pemimpin, yaitu ke Khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi berkuasa pada tahun 1508 sampai 1609 Masehi. Khalifah Al-Mahdi ini juga telah memberikan banyak sekali kemajuan pada ekspansi wilayah. Khalifah Al-Mahdi berhasil memperluas wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada wilayah seperti wilayah Timur Asia Tengah, India, dan perbatasan Cina. Bukan hanya itu, Khalifah Al-Mahdi juga berhasil memasuki Selat Bosporus dan membuat Ratu Iren menyerah serta membuatnya membayar upeti. Dinasti Abbasiyah bukan hanya berkuasa pada wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti Umayyah, tapi ada juga wilayah-wilayah lain yang berhasil ditaklukkan pada masa dinasti Abbasiyah. Wilayah yang pernah diduduki oleh dinasti Abbasiyah antara lain Armenia, Andalusia, Spanyol, Mesir, Afrika Utara, Syam, dan daerah sekitar Laut Kaspia. Meskipun begitu, wilayah dinasti Abbasiyah menduduki berbagai wilayah, namun ada beberapa wilayah yang merasa tidak mengakui bahwa dinasti Abbasiyah pernah menduduki wilayahnya. Wilayah-wilayah yang dimaksud adalah Andalusia dan Afrika Utara.
beberapa wilayah yang lepas dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Disebabkan pada saat berkuasa, dinasti Abbasiyah memang tidak terlalu fokus mengenai wilayah kekuasaan, beda dengan dinasti Umayyah. Ini salah satu yang menjadi pembeda antara Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah. Pada Daulah Umayyah, pemerintahannya fokus untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Sedangkan pada dinasti Abbasiyah ini lebih fokus untuk peradaban dan kebudayaan Islam. Jadi dinasti Abbasiyah ini fokusnya lebih ke pendidikan atau mungkin kebudayaan-kebudayaan. Jadi untuk wilayahnya sendiri dinasti Abbasiyah ini tidak terlalu memikirkan, beda dengan dinasti Umayyah. Sehingga banyak wilayah-wilayah yang ada di pinggiran melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa wilayah seperti Andalusia dan Afrika Utara itu tidak mengakui bahwa dinasti Abbasiyah ini pernah menduduki wilayah tersebut. Hal itu karena pada wilayah tersebut bukan dipimpin langsung oleh pimpinan pusat dari dinasti Abbasiyah, tapi dipimpin oleh gubernur-gubernur pada wilayah tersebut. Biasanya memang pada sejarah dinasti Abbasiyah ini tidak tidak benar-benar secara real menduduki wilayah tersebut. Namun kebanyakan hubungannya dengan wilayah-wilayah dimaksud adalah ditandai dengan pembayaran pajak. Jadi tidak benar-benar diduduki oleh dinasti Abbasiyah. Untuk lebih memahami wilayah dari dinasti Abbasiyah, berikut disajikan gambar peta wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Di dalam peta tersebut sudah cukup jelas. Di situ terdapat pusat pemerintahan dari dinasti Abbasiyah, yaitu kota Baghdad. Di situ terdapat penjelasan dari wilayah-wilayah tersebut. Yang pertama, pusat pemerintahan, yaitu kota Baghdad. Kemudian ada kota penting, dan ada wilayah kekuasaan dan wilayah di luar kekuasaan. Maksud dari wilayah di luar kekuasaan ini seperti Afrika itu. Kenapa di luar kekuasaan? Karena dia itu adalah wilayah dinasti Abbasiyah, namun tidak termasuk wilayah kekuasaan dari pusat pemerintahannya, yaitu kota Baghdad. Jadi di Afrika ini biasanya dipimpin oleh gubernur-gubernur. Jadi tidak termasuk dari wilayah kota Baghdad. Seperti itu. Baik, sepertinya cukup sampai di sini presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.